Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, betapa bahagianya perasaan kita hari ini dan harus selalu bahagia. Buat apa kita sedih, buat apa kita susah, itu akan merugikan diri kita masing-masing. Berbahagialah supaya dunia ini ikut bahagia. Dan kalau kita bahagia, akan banyak teman, mereka senang melihat kita, umur dipanjangkan, rezeki dilancarkan, dan insya Allah kalau kita terus bahagia, maka dunia ini tidak sempit. Semua ikut bahagia sebagaimana perasaan kita. Percayalah saudara-saudara, kalau tidak maka kita akan bersedih terus, dunia terasa sempit, dan kita tidak punya teman karena mereka menjauh dari kita. Kesempatan ini saya ingin bicara tentang 7 alasan mengapa kita harus belajar dari kesalahan. Ya, kesalahan. Setiap orang pasti punya kesalahan dalam hidupnya. Salah dalam melangkah, salah dalam melakukan sesuatu, itu lebih baik asalkan dia sudah mengerjakan, ketimbang orang tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tetapi tidak melakukan apa-apa. Maka boleh dikatakan orang yang punya kesalahan paling fatal adalah mereka yang tidak pernah salah karena tidak melakukan sesuatu itu. Orang bijak adalah mereka yang punya kesalahan, melakukan kesalahan, tapi kemudian dia belajar dari kesalahan itu. Orang suka mencari kesalahan dirinya sendiri, itu adalah tanda bahwa dia mau belajar. Dan orang yang mau belajar, kedepannya pasti dia akan terbuka lebar pintu sukses buat dirinya dan masa depannya. Dan inilah yang dimiliki oleh orang-orang besar, orang-orang yang mau berjuang untuk menata dirinya menghadapi masa depan yang jauh lebih serius lagi, lebih gemilang, dan membahagiakan semua pihak. Alasan pertama kenapa kita harus belajar dari kesalahan, yang pertama, kita dengan belajar dari kesalahan itu akan muncul perasaan dan sikap lebih hati-hati. Maka belajarlah dari kesalahan. Kita akan lebih hati-hati supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama, dan kita akan lewat dengan cara yang lebih bagus lagi berdasarkan pengalaman dari masa lalunya yang dianggap salah itu. Orang yang mau belajar dari kesalahan, dia akan lebih hati-hati di dalam merancang, menyusun, mengonsep, dan menyusun program kerja ke depannya supaya dia akan menjadi orang yang lebih selamat lagi, lebih banyak yang diraihnya, dan lebih sukses. Ini yang pertama, penting sekali, kita akan lebih hati-hati. Coba lihat orang-orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai belajar dari kesalahan dirinya. Orang-orang yang berhasil dengan luar biasa dan gemilang itu mereka yang mampu belajar dari masa lalu dirinya, bahkan juga belajar dari masa lalu orang lain. Kesalahan, kegagalan tidak disikapi dengan sikap alergi. Dia justru mencari mana pelajaran yang dibisikkan oleh kesalahan itu kepada dirinya, sehingga dia kemudian bisa, oh saya harus belajar begini, saya harus melakukan ini, dan seterusnya. Itulah yang pertama. Jadi manfaat belajar dari kesalahan adalah kita akan jauh lebih hati-hati di dalam melangkah ke depan. Yang kedua, orang yang mau belajar dari kesalahan masa lalunya, dia akan memiliki optimisme. Saya pasti bisalah, masa orang lain bisa, masa saya nggak bisa. Saya akan bisa melakukan berdasarkan pengalaman yang kemarin yang gagal. Oh, gagal saya ternyata hanya di sini saja. Saya akan lakukan yang jauh lebih dahsyat lagi, lebih terkonsep, lebih matang, sehingga dia punya optimisme menghadapi masa depan. Dia tidak ingin mengulang kesalahan masa lalunya dan ingin dia menerawang jauh ke depan dengan sikap dan sifat yang telah membuat dirinya jatuh dari kesalahan itu, kemudian move on
dengan sikap dan optimisme baru. Percayalah kepada apa yang didiskusikan oleh banyak pihak, bahwa orang yang berhasil adalah mereka yang selalu optimis menghadapi masa depan. Dan mereka yang optimis adalah mereka yang mau belajar dari kesalahan masa lalunya. Itu berangkai, saudara, berangkai. Kemudian yang ketiga, mereka akan menjadikan dirinya lebih baik dari sebelumnya. Ini pengalaman atau belajar dari kesalahan masa lalunya, dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, lebih sukses, dan lebih gemilang lagi. Ini yang ketiga. Maka kita harus yakin kesalahan itu bukan tanpa makna. Ya, kita memang harus mengakui bahwa kesalahan itu bisa fatal, iya. Tapi bagi kita orang yang bijaksana di dalam hidupnya, orang yang bijak akan menjadikan dirinya jauh lebih baik dari kesalahan masa lalunya itu. Kemudian yang keempat, kita harus tahu bahwa orang yang belajar dari kesalahan dirinya itu menjadi orang yang bijaksana. Akan lebih bijak bersikap, berencana, dan melakukan sesuatu. Tidak menjadi orang yang ceroboh dalam hidupnya. Dia akan lebih hati-hati, penuh pertimbangan, dipikir masa-masa, kemudian baru ditentukan sebagai sikap final dari rencana besarnya itu. Dia akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang matang di dalam melangkah, dan tidak sembrono di dalam menghadapi masa depannya. Baru berikutnya, saudara-saudara sekalian, kita bisa belajar dari kesalahan itu secara mandiri, secara pribadi, tanpa menunggu orang lain. Tanpa diceramai orang lain, dia akan mengambil sebuah kesimpulan kecil, menarik pelajaran dari kesalahan. Oh, saya harus begini. Itu hasil perenungan dari sebuah kesalahan masa lalu. Maka belajarlah dari kesalahan, maka kesalahan itu akan membisikkan sesuatu di telinga kita dengan bisikan yang penuh optimisme, bisikan yang penuh harapan, dan bisikan yang bisa menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh mengulang kesalahan masa lalunya itu. Berikutnya, kesalahan itu adalah membuktikan bahwa kita peduli kepada diri sendiri. Orang yang menyadari dirinya salah berarti kita peduli kepada diri sendiri. Oh, saya ada kekurangan, oh saya ada kelemahan. Maka dia kemudian akan memperbaiki, akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan datang. Itulah orang yang peduli kepada dirinya. Dia tidak a priori, biar saja saya salah, terserah saya. Tidak begitu sikapnya. Saya insya Allah akan memperbaiki. Apalagi agama saya mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Itulah yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan, sehingga kita akan lebih hati-hati lagi. Bukti bahwa kita akan belajar untuk menghargai diri sendiri, bahwa itu juga adalah merupakan pelajaran berharga bagi kita. Berikutnya adalah kita tidak mau mengulang kesalahan. Kenapa kita harus belajar dari kesalahan masa lalu? Karena kita tidak ingin mengulang kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Biarlah masa lalu punya kesalahan, tapi kita tutup, kita kubur dalam kesalahan itu, kita ambil pelajaran bahwa masa yang akan datang kita tidak boleh lagi mengulang kesalahan masa lalu kita. Dan masih banyak yang lain. Maka intinya adalah saudara-saudara sekalian, 7 alasan mengapa kita belajar dari kesalahan itu, seperti yang tadi saya sebutkan antara lain, seperti itu. Mudah-mudahan kita ke depan menjadi pribadi yang jauh lebih unggul lagi, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih sukses, dan kita mengambil pelajaran masa lalu kita yang gelap, yang penuh kesalahan, yang penuh dengan kegagalan, dan tidak menjadikan kita kemudian jatuh ke bawah, tapi tetap kita melangkah penuh optimisme, belajar dari kesalahan, menjadi orang yang bijak, dan seterusnya, sehingga kita akan melangkah dengan pasti menuju kepada keberhasilan. Terima kasih saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan saudara bisa menerapkan, termasuk saya sendiri, mencoba melakukan apa yang kita diskusikan, yang kita bicarakan pada detik ini, dan mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.